Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi nih dengan Ibu Arlina. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang relasi dan fungsi bagian pertama, yaitu menyatakan relasi. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagian kedua, yaitu konsep fungsi yang terdiri dari domain, kodomain, dan range. Simak video berikut ini ya. Oke, kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kemarin kita kan sudah belajar nih tentang relasi. Relasi itu kan yang penting daerah asalnya itu dihubungkan ke daerah tujuan. Bedanya dengan fungsi ini, fungsi itu kan dihubungkan ke daerah tujuan, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya setiap anggota asal harus punya pasangan. Tapi cuma ada satu di anggota himpunan tujuan nih pasangannya. Jadi ada di himpunan asal ini semuanya harus punya pasangan, tapi cuma ada satu. Jadi kan maksudnya nggak boleh ada yang nggak ada pasangan dan nggak boleh ada yang lebih dari satu pasangannya, gitu ya. Nah, jadi itu syarat dari fungsi. Oke? Nah, fungsi ini nama lainnya adalah pemetaan. Jadi, kalau kalian bertemu dengan soal matematika dengan istilah pemetaan, itu berarti fungsi ya. Oke. Nah, coba perhatikan cerita berikut ini. Di dalam kelas 8, terdapat satu geng yang terdiri dari Rara, Ani, Indah, dan Susi. Nah, setelah ditanya, ternyata mereka berempat ini mempunyai olahraga kesukaannya masing-masing nih. Rara menyukai olahraga basket, Ani menyukai olahraga senam, Indah menyukai olahraga bulu tangkis. Dan yang terakhir si Susi ini menyukai olahraga basket juga sama kayak si Rara. Gitu. Nah, dari cerita tadi bisa kita sajikan dalam diagram panah. Oke, bisa dilihat ya diagram panahnya. Ini bisa kita pasangkan dengan sesuai dengan olahraga kesukaan masing-masing nih. Si Rara olahraga kesukaannya basket, kita panahkan Rara ke basket. Selanjutnya Ani suka olahraga senam, kita panahkan ke senam. Lalu si Indah ini suka olahraga bulu tangkis, kita panahkan ke bulu tangkis. Dan yang terakhir ada Susi, menyukai olahraga basket juga sama kayak Rara, kita arahkan ke basket juga gitu. Nah, apakah relasi ini termasuk fungsi? Kita cek nih syarat-syaratnya. Syarat pertama, setiap anggota pada himpunan asal itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek nih di himpunan asal. Rara olahraga kesukaannya basket, Ani olahraga kesukaannya senam, Indah olahraga kesukaannya bulu tangkis, yang terakhir Susi olahraga kesukaannya basket. Sama nih ya, sama kayak Rara. Nah, untuk syarat pertama, semua anggota asalnya sudah mempunyai pasangan. Gitu ya. Sekarang nih, syarat kedua. Anggota himpunan asal dihubungkan tepat satu anggota di himpunan tujuan. Kita cek lagi nih. Nah, di sini ada Rara, olahraga kesukaannya kan cuma basket. Terus si Ani olahraga kesukaannya cuma senam aja. Selanjutnya si Indah olahraga kesukaannya bulu tangkis aja. Yang terakhir nih si Susi olahraga kesukaannya basket aja, sama kayak Rara cuma basket ya. Nah, anggota himpunan asal ini masing-masing cuma ada satu olahraga kesukaan kan? Nah, berarti ini adalah fungsi. Karena syarat pertama dan syarat kedua sudah terpenuhi. Gitu. Bisa dipahami kan? Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu kasih contoh lagi deh. Nah, dari cerita olahraga kesukaan tadi, kita rubah nih olahraga kesukaannya dari masing-masing anak. Misal nih di sini, Rara olahraga kesukaannya senam dan basket.
Ani olahraga kesukaannya basket aja. Selanjutnya Indah olahraga kesukaannya bulu tangkis. Dan yang terakhir Suci olahraga kesukaannya bulu tangkis dan basket. Nah, apakah ini fungsi? Nah, kita cek lagi nih syarat-syaratnya yang tadi ya. Syarat pertama, setiap anggota himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Setiap anggota loh ya. Berarti semua anggotanya harus punya pasangan. Kita cek. Rara sudah dihubungkan ke senam dan basket. Selanjutnya Ani dihubungkan ke basket. Terus Indah dihubungkan ke bulu tangkis. Dan yang terakhir Susi dihubungkan ke bulu tangkis dan basket. Gitu. Nah, berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang syarat kedua nih. Anggota himpunan asal dihubungkan tepat satu anggota di himpunan tujuan. Kita cek. Rara olahraga kesukaannya senam dan basket. Nah, di sini Rara punya 2 pasangan nih di himpunan tujuan. Berarti di sini sudah kelihatan ya. Rara punya 2 pasangan. Berarti kan syarat fungsi tadi kan hanya ada satu anggota di himpunan tujuan. Nah, berarti ini bukan fungsi gitu. Di sini juga ada si Susi. Pasangan di himpunan tujuannya ada 2, bulu tangkis dan basket. Ini udah pasti bukan fungsi ya. Oke. Selanjutnya nih, ada soal dari cerita ini kita olah lagi olahraga kesukaannya. Oke, misal di sini Rara nggak punya olahraga kesukaan. Si Ani olahraga kesukaannya basket, terus si Indah olahraga kesukaannya bulu tangkis, terus si Susi olahraga kesukaannya senam. Nah, kita cek di sini. Syarat pertama tadi apa? Syarat pertama semua anggota di himpunan asal harus mempunyai pasangan. Kita lihat, si Rara apakah sudah punya pasangan? Rara nggak punya pasangan karena dia nggak ada olahraga kesukaan. Gitu. Berarti sudah pasti ini bukan fungsi. Karena syarat fungsi yang pertama ada setiap anggota himpunan asal harus mempunyai pasangan. Yang kedua, anggota himpunan asal dihubungkan atau dipasangkan hanya satu di anggota himpunan tujuan gitu. Jadi ini sudah pasti bukan fungsi ya. Jadi fungsi itu harus meliputi kedua syarat tersebut. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas istilah domain, kodomain, dan ring. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Nah, sebelum kita bahas, kita perhatikan dulu nih diagram ini. Di sini ada himpunan B sebagai daerah asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan C sebagai daerah tujuannya. Kalau kita perhatikan, di sini dari B ke C. Di sini relasinya rasanya, berarti B rasanya C gitu. Nah, himpunan B ini karena dia merupakan daerah asal, ini yang dimaksud dengan domain. Jadi, kalau ditanya domain dari diagram panah ini, ya tinggal kita sebutkan aja, yaitu terdiri dari garam, gula, lada, cuka, dan pare. Jadi domainnya itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah kodomain. Nah, kodomain ini merupakan daerah tujuannya. Berarti tujuannya ke C kan? Nah, nama lainnya itu daerah kawan. Daerah kawan atau tujuan itu sama aja ya. Jadi, kodomain dari diagram panah ini adalah himpunan C, yaitu terdiri dari pedas, pahit, asin, asam, dan manis. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita lihat ring. Ring artinya daerah hasil. Hasil berarti ada di tujuan dong. Kita cek nih daerah tujuannya. Daerah tujuan ini yaitu ada garam rasanya asin, gula rasanya manis, lada rasanya pedas, cuka rasanya asam, dan yang terakhir pare rasanya
pahit. Nah, jadi di sini rengnya adalah asin, manis, pedas, asam, dan pahit. Gitu. Di sini kodomain dan rengnya sama ya, karena semua anggota di himpunan tujuan merupakan pasangan dari himpunan asal. Jadi semuanya adalah hasil atau rengnya. Oke. Gimana kalau misalnya nih si pedas ini nggak punya pasangan? Nah, berarti yang jadi hasil atau rengnya cuma asin, manis, asam, dan pahit gitu. Jadi si pedas ini nggak masuk ke dalam reng. Bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya adalah contoh soal fungsi. Di antara relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, di sebelah kiri ini ada diagram kartesius, di tengah ada diagram panah, dan di sebelah kanan ada FPB atau himpunan pasangan berurutan. Kita cek satu-satu ya. Kita mulai dari diagram kartesius dulu. Ingat, di dalam diagram kartesius itu sumbu X merupakan daerah asal, sedangkan di sumbu Y merupakan daerah kawan atau daerah tujuan. Nah, kita cek dulu nih, syarat fungsi kan semua yang ada di daerah asal harus punya pasangan. Tapi hanya ada satu di himpunan tujuan, pasangannya ya. Oke, ini ada diagram kartesius makanan kesukaan. Nah, di himpunan asalnya kan di sini ada Ani, Irfan, Arman, Ahmad, dan Erwin. Di sumbu Y-nya atau himpunan tujuannya ada bakso, nasgor, mie ayam, soto, dan ikan bakar. Jadi, diagram kartesius ini relasinya merupakan makanan kesukaan ya. Nah, si Ani ini makanan kesukaannya ada dua nih, ada bakso dan nasgor. Berarti ini sudah menyalahi aturan fungsi. Karena tadi apa aturan fungsinya atau syaratnya? Semua yang ada di daerah asal harus punya pasangan. Oke, tadi semuanya sudah punya pasangan ya, sudah punya makanan kesukaan. Tapi hanya ada satu nih di himpunan tujuannya atau di sumbu Y-nya. Jadi makanan kesukaannya cuma ada satu. Tapi si Ani ini ada dua makanan kesukaan, yaitu bakso dan nasgor. Nah, berarti ini sudah pasti bukan fungsi gitu. Coba dilihat deh, di sini ada si Arman nih, makan kesukaannya juga ada dua, nasgor dan soto. Berarti ini sudah berarti bukan fungsi ya. Oke, bisa dipahami kan? Oke, lanjut ke diagram panah. Di sini ada himpunan asalnya yaitu si A dan himpunan tujuannya yaitu si B. Nah, di A ini ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Lalu di himpunan tujuannya ada warna merah, ungu, dan hitam. Nah, di sini Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, di sini semuanya sudah punya pasangan ya. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi, karena semua anggota harus mempunyai pasangan. Selanjutnya nih, syarat kedua, pasangannya harus cuma satu aja nih di himpunan tujuan. Oke, si Ali pasangannya merah, Siti pasangannya ungu aja, si Amir pasangannya hitam saja, dan si Rizky pasangannya merah aja nih ya. Oke, berarti di sini syarat keduanya juga terpenuhi. Sehingga ini merupakan fungsi gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke himpunan pasangan berurutan. Di sini ada atas dan bawah. Kita pakai yang atas dulu. Kalau mau ngecek HPB itu gampang banget. Nah, di sini ada HPB yang relasinya itu warna yang disukai. Kita cek aja daerah asalnya. Kalau daerah asalnya ada yang sama, berarti dia bukan fungsi. Daerah asal itu daerah yang disebut pertama kali. Jadi di sini daerah yang disebut pertama kali berarti si Ali, Siti, dan Amir. Nah, Ali, Siti, dan Amir ini beda semua kan? Berarti ini sudah pasti fungsi. Oke? Oke, selanjutnya HPB yang kedua nih, yang bawah.
Nah, di sini daerah asalnya ada Ali. Ternyata ada Ali lagi. Berarti di sini Ali menyukai warna merah dan Ali menyukai warna ungu. Karena daerah asalnya ada yang sama, ini pasti bukan fungsi gitu. Bisa dipahami kan? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal tentukanlah domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ingat, tadi di awal video Ibu sudah menjelaskan bahwa pemetaan adalah nama lain dari fungsi. Nah, di sebelah kiri ini ada diagram kartesius dan di sebelah kanan ada HPB atau himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari diagram kartesius terlebih dahulu ya. Nah, yang ditanya sekarang domain nih. Ingat kalau di diagram kartesius, domain itu berarti yang ada di sumbu X. Berarti kita cek yang ada di sumbu X, yaitu ada garam, gula, cuka, dan lada. Berarti domainnya itu ya, garam, gula, cuka, dan lada. Lanjut ke kodomain. Kodomain kan daerah tujuan nih. Nah, pada diagram kartesius, daerah tujuan ada di sumbu Y, yaitu ada asin, asam, pahit, manis, dan pedas. Sekarang yang ditanya range-nya. Range tadi kan berarti hasil yang ada di daerah tujuan. Berarti di sini ada asam, asin, manis, dan pedas. Pahit tidak termasuk ke dalam range karena pahit bukan hasil atau bukan pasangan dari anggota daerah asal. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Lanjut ke sebelahnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Ingat, domainnya selalu yang disebut pertama kali. Nah, di sini ada hasil ulangan matematika dari 5 siswa. Rizka mendapatkan nilai 9, Ani mendapatkan nilai 7, Budi mendapatkan nilai 8, Anissa mendapatkan nilai 9 juga nih, Dewi mendapatkan nilai 5. Berarti domainnya Rizka, Ani, Budi, Anissa, dan Dewi. Karena tadi apa? Domain selalu disebut pertama kali gitu. Sekarang kodomainnya nih, yaitu tujuan. Berarti ada di 9, 7, 8, 9, dan 5. Karena 9-nya ada 2, kita sebut hanya sekali saja. Lalu nih yang terakhir ada range. Karena semua anggota di kodomain itu merupakan pasangan dari domain, maka range-nya sama nih dengan kodomain. So, range-nya adalah 9, 7, 8, dan 5 juga. Oke, bisa dipahami ya? Oke, itu tadi video pembahasan tentang fungsi, domain, kodomain, dan range. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas bagian ketiga tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. So, stay tune terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.